kesuksesan wanita seorang pria, tentu pasti ada wanita yang sehat dan kuat di belakangnya. Nah, kita sebagai wanita harus sehat dan kuat, tapi ternyata setiap 2 menit ini seorang wanita meninggal akibat kanker serviks, ya. Angka baru yang dirilis dari WHO ya tahun 2017 menunjukkan bahwa setiap tahun ini ada 8,8 juta orang meninggal karena kanker, terutama di negara-negara yang berpenghasilan rendah dan menengah. Satu masalah ini tentu harus karena apa? Karena didiagnosa terlambat, ya. Nah, di Indonesia apa yang terjadi? Berdasarkan riset tahun 2013, prevalensi kanker di Indonesia ini kisaran 1,4 per 1000 penduduk atau sekitar 3,47 ribu orang. Di mana kanker tertinggi pada perempuan adalah banyaknya karena kanker serviks dan kanker payudara. Ya. Jadi kebanyakan memang kasus kanker ini sangat lambat diketahui, dan jika diketahui ini gejala-gejala muncul dengan tanda dan gejalanya ini sudah terlambat. Ya. Nah, inilah penyakit yang membuat keuangan keluarga ya habis. Pertama ini adalah kanker. Ya, kanker ini menyebabkan keuangan keluarga habis hampir 64%. Ya, luar biasa banyak sekali ya. Di antaranya ini adalah kanker serviks dan kanker payudara. Ya, yang keduanya adalah heart attack atau gangguan jantung ya, jantung koroner itu kemarin kita sudah bahas bahwa jantung koroner ini penyebab kematian nomor 1 ya. Yang ketiga adalah stroke sampai 8%. Yang keempat adalah ini karena serangan jantung, dan yang lainnya adalah penyakit lain. Jadi penyakit-penyakit inilah yang menyebabkan kondisi keuangan keluarga kita menjadi morat-marit karena apa? Biayanya sangat besar sekali. Nah, angka kejadian kanker ini menempati urutan keberapa sih di Asia Tenggara? Kanker ini mempunyai urutan ke-8 ya di Asia Tenggara dan menjadi nomor 3 di Asia. Dan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Nah, kanker serviks ini menempati urutan kedua setelah kanker payudara, yang paling banyak dijumpai pada wanita di Indonesia. Ya, mungkin halnya dengan di Malaysia pun tak jauh beda ya. Nah, data-data ini juga ditunjang oleh data Kemenkes ya, Kementerian Kesehatan pada tahun 2019 bahwa angka kejadian kanker serviks ini 23,4 per 100.000 penduduk dengan rata-rata kematian 13,9 per 100 penduduk. Artinya, hampir 50% penderita kanker serviks berakhir dengan kematian. Terbatasnya informasi ini harus kita sebarkan supaya sebagai sesama wanita kita bisa menjaga, mencegah ya sebelum semuanya terlambat. Ya. Nah, siapa saja yang mempunyai resiko mengalami gangguan atau beresiko tinggi ya mengalami gangguan kanker serviks? Yaitu yang pertama adalah sudah aktif secara seksual kurang dari 17 tahun ya. Kalau sekarang mungkin sudah jarang ya wanita yang sudah menikah di usia 17 tahun. Kalau zaman dulu sudah banyak ya, 17 tahun sudah mulai menikah, sudah anaknya banyak ya. Nah, lalu wanita atau suami yang berganti-ganti pasangan ya. Nah, yang ketiga adalah wanita yang sering terinfeksi organ reproduksinya. Nah, inilah yang menjadi tekanan di sini ya. Sering terinfeksi organ reproduksinya karena apa? Yang keempat adalah wanita yang sering melahirkan banyak anak ya. Jadi potensi untuk kebersihan dinding rahimnya mungkin diragukan sehingga masih banyak kotoran-kotoran darah yang tertinggal di sana. Yang berikutnya adalah wanita yang memiliki garis keturunan kanker, ya, terutama kanker serviks. Dan yang terakhir adalah wanita yang sering terpapar dengan zat karsinogenik. Apa itu zat karsinogenik? Kita bahas berikutnya ya. Nah, zat karsinogenik ini adalah zat kimia yang dapat memacu sel kanker menjadi aktif. Dan lebih aktif lagi dari yang paling berbahaya adalah dioksin. Ya.
Nah, wanita ini tidak bisa lepas dari zat karsinogenik, ya, dari mulut, ya, makanan dan minuman, tak lepas dari zat pengawet, pelezat, pewarna, dan pemacu pertumbuhan. Misalnya kita makan makanan yang eh, apa namanya, ayam, ya, ayam negeri yang disuntik, ya, lalu makanan yang makanan apa namanya, fast food, ya, dengan pelezat, pewarna setiap hari. Lalu dari hidung, kita pun tak pernah bisa lepas dari asap rokok, pembakaran sampah, penyemprotan pestisida, dan polusi udara. Dan organ reproduksi pun kita selalu tidak bisa terhindar karena kita setiap bulan, setiap hari selalu memakai pembalut yang mengandung dioksin. Betul tidak? Oke ya. Nah, dioksin itu semacam apa sih? Dioksin ini semacam zat kimia yang berfungsi untuk membantu merubah proses daur ulang kertas. Jadi pembalut-pembalut ini diambil dari bahan-bahan kertas yang sudah tidak terpakai, ya, didaur ulang dengan proses sedemikian rupa, ya, dicampur dengan zat-zat kimia klorin, diputihkan kembali dari yang tadinya warnanya warna-warni bisa menjadi buku, bisa menjadi pembalut, bisa menjadi popok bayi, dan bisa menjadi tisu. Nah, inilah yang selalu dekat dengan kita. Buku, pembalut, popok bayi, dan tisu. Semuanya dari bahan-bahan daur ulang yang dicampurkan dengan klorin dan bahan kimia lain menjadi dekat dengan kita. Oke? Nah, bahan baku inilah Anda bayangkan, ya. Bahan baku inilah menjadi satu produk yang hasil akhirnya adalah pembalut yang kita gunakan setiap hari, ya, dengan panty liner yang disebutnya, atau pada saat menstruasi, yaitu dengan pembalut, ya, pembalut yang kita pakai sehari-hari pada saat menstruasi. Nah, mengapa wanita lebih mudah terinfeksi? Karena apa? 107 bakteri per milimeter persegi ini ditemukan dalam pembalut wanita biasa merupakan sumber bakteri yang sangat merugikan. Walaupun kita pakai 2 jam sekali saja. Jadi wanita ini rentan sekali. Nah, inilah yang menyebabkan 62% penyebab kanker serviks adalah karena kita menggunakan pembalut yang tidak berkualitas. Nah, apa yang akan dialami, ya, secara sadar dan tidak sadar, kita akan mengalami gejala-gejala yang ringan. Misalnya, pada saat haid kita sering merasa darah haid kita baunya nggak sedap, ya, seperti bau busuk, bau daging busuk, bau amis, ya. Nah, ini kenapa? Darah normal yang seharusnya berbau besi, karat karena kandungan ion di dalam darah, ya. Selain itu juga pembalut yang tidak berkualitas mempunyai penyerapan yang perlahan-lahan. Inilah yang menyebabkan perkembangbiakan bakteri. Karena darah yang terpapar adalah sumber nutrisi bakteri dan sumber dari timbulnya bau tidak sedap. Ya. Oke, keluhan-keluhan lain yang seringkali kita tidak sadari adalah apa? Gatal dan tidak nyaman. Nah, seringkali kita merasakan hal seperti ini. Haid adalah siklus yang harus ada dari setiap wanita yang normal. Ya, nah seharusnya kita tidak mengalami masalah gatal dan ketidaknyamanan ini. Namun karena kita menggunakan pembalut yang tidak berkualitas, kita akan merasakan apa? Misfi kita akan terasa panas, ya, pedih saat kita buang air kecil, gatal-gatal dan rasa tidak nyaman. Ya, apa penyebabnya? Penyebabnya apa? Karena pembalut wanita tidak memberikan udara yang baik, yang akan menghalangi peralihan udara dan menyebabkan kelembaban yang sangat tinggi. Sehingga disinilah bakteri tumbuh semakin aktif. Ya, ini kita tidak sadar ya. Lalu apalagi yang paling kita tidak sadari pada saat haid, ya, inilah daya tahan tubuh menjadi lemah.
Nah, kita seringkali menganggap wajar karena hormon ya, karena hormon saja. Ini badan saya jadi tidak enak ini karena hormon. Ternyata inilah pembalut yang tidak berkualitas. Inilah yang membuat daya tahan tubuh menjadi lemah. Ya, misalnya keluhan demam, mudah terserang batuk, virus, flu, timbul masalah kulit, ruam, pening, dan terasa lemah. Nah, penyebabnya ini karena apa? Wanita haid biasanya mudah terjangkit virus seperti flu dan wanita ini daya tahan tubuhnya lebih sangat beresiko ketika haid. Ya, oke, sampai sini kita lanjut ya. Nah, kenapa pembalut yang di luar sana tidak berkualitas? Kita lihat dari sisi kriterianya ya. Kemasan seadanya ya. Kemasan seadanya ada yang terbuka, ada yang ditutup dengan plastik saja ya. Lalu kenyamanan, dari sisi kenyamanannya kita pakai terasa lembab ya jika kita gunakan sehari-hari. Lalu dari sisi kandungannya, ya tadi kita sudah jelaskan bahwa kandungan dari pembalut yang kita pakai di luaran sana terdapat bahan-bahan kimia seperti Fendarflour, kapas bekas, dan penggunaan bahan klorin ya atau pemutih. Dan penyerapan yang lama, sedikit dan lama sehingga menyebabkan lembab dan basah ya. Inilah pembalutnya yang tidak berkualitas menyebabkan keluhan-keluhan ringan tadi menjadi muncul. Nah, ini penting kita ketahui bahwa pemilihan pembalut yang berkualitas ini penting dan harus kita perhatikan. Salah satunya untuk mencegah terjadinya paparan virus dan bakteri yang semakin menumpuk karena bakteri. Ya, dan resiko daya tahan tubuh yang tidak baik karena apa? Karena virus ya yang disebabkan karena pembalut yang tidak berkualitas. Nah, kalau dihitung-hitung, wanita haid ini sejak balik ini sampai usia menopause kira-kira 55 tahun ya. Nah, berarti dia akan menggunakan pembalut sekitar berapa? 450 kali haid ya, seumur hidup. Jadi, wanita ini akan menggunakan lebih dari 15.000 pembalut wanita pada rata-rata usia 35 tahun. Nah, inilah yang menjadi arti bahwa resiko terjadinya paparan dioksin ini 15.000 kali lipat. Ya, jadi resikonya sangat tinggi sekali karena apa? Dari sisi kualitas, dari sisi tiap bulan kita menggunakan dioksin ini, pembalut wanita yang berkualitas ini banyak sekali, lama sekali, sehingga resiko apa yang akan terjadi sangat berat. Ya. Nah, apa resikonya kalau dioksin ini kita biarkan? Ya, tentu ya kesehatan rahim kita akan terganggu. Ya, jika kita hamil, ya jangan sampai ini terjadi pada kita ya. Jika kita hamil, kita akan melahirkan kualitas ya yang tidak baik ya, di mana banyak sekali ditemukan bayi-bayi dengan daya tahan tubuh rendah, terlahir tidak sempurna. Salah satunya disebabkan karena kondisi rahim dari wanita itu tidak sehat. Karena apa? Karena terlalu banyak racun, kurangnya asupan nutrisi yang terus setiap tahun ditumpuk. Ya, ini yang kita tidak ingin terjadi. Ya, nah, yang paling tidak kita inginkan juga apa? Resiko kanker, keguguran, peradangan pada saluran sel telur yang mengakibatkan kemandulan atau tidak sampai bisa punya anak. Bahkan melahirkan pun selalu terjadi abortus ya atau kelahiran yang belum waktunya dan lahir bayi yang tidak sempurna. Inilah bahaya dioksin yang tidak wanita sadari, ya. Jangan sampai terjadi pada kita. Apalagi, nah inilah gambarnya agak-agak seram ya. Kita sekilas saja bahaya di kulit karena alergi. Dan apalagi yang akan terjadi, inilah rambut kita pun akan berdampak ya menjadi apa? Alergi ya. Alergi, timbul rasa gatal-gatal ya.
Nah, ini lagi, aduh seramnya miom seperti ini ya. Bahaya dari apa? Dari dioksin. Ya, bisa miom ya karena apa? Tadi penumpukan radikal-radikal yang sangat-sangat luar biasa. Kanker serviks, kista, kanker rahim dan kanker ovarium. Tentu sebabnya karena apa? Tadi bahaya dari dioksin. Nah, jika sudah lanjut, tentu gejala ini akan sangat terlambat ya. Biasanya sudah ada stadium yang sudah lanjut, yang sudah menyebar. Tapi kita pun bisa mendeteksinya secara dini sehingga bisa kita lakukan upaya-upaya selanjutnya. Tanda dan gejala yang pertama dari kanker serviks ini apa? Yang pertama adalah kaki bengkak. Ya, kaki bengkak tadi adalah salah satu indikasi bahwa peredaran darah ke bawah kurang lancar ya. Nyeri punggung. Nah, nyeri punggung ini sebagai refleks adanya alarm bahwa ada sesuatu yang salah di daerah sekitar pinggang ya, daerah sekitar rahim ya. Dan yang paling ekstrim sekali adalahnya keluar darah setelah berhubungan badan ya. Nah, di luar jadwal menstruasi ini yang perlu diperhatikan. Yang berikutnya adalah keluar cairan misfi yang tidak normal. Jadi kalau misalnya ada fase-fase fase-fase siklus menstruasi itu ya, siklus rahim, ada fase menjelang menstruasi itu biasanya ada keputihan. Nah, keputihan itu agak menjelang menstruasi itu biasanya agak banyak, tapi biasanya wajar ya, tidak menimbulkan gatal dan tidak berbau. Nah, ini kalau rahim kita ada gangguan, biasanya keluar cairannya ini agak berbau dan tidak normal. Dan yang tanda berikutnya adalah pendarahan setelah terjadi menopause. Jadi kita mesti curiga kalau kita sudah tidak menstruasi lagi secara teratur, sudah tidak datang bulan lagi, tapi tiba-tiba ada pendarahan. Ya, inilah yang perlu kita waspadai. Dan yang tanda berikutnya adalah buang air besar tanpa berdarah. Nah, ya, ini perlu kita curigai. Yang berikutnya adalah menstruasi tidak teratur. Nah, ini perlu kita cek lagi. Lalu berikutnya adalah adanya gangguan hormon ya, pusing, kelelahan, ya, cepat capek. Berikutnya muncul darah seperti mens di luar jadwal menstruasi. Pendarahan pada vagina yang tanpa sebab di luar menstruasi, berat badan tiba-tiba menurun tanpa sebab, tanpa diet, ya. Dan nyeri perut yang tidak jelas. Nah, ini tanda-tanda subjektif yang perlu kita waspadai. Ya. Nah, tadi ya, jadi kanker serviks itu adanya di mana sih? Nah, jadi ini adalah bentuk rahim ya, seperti buah alpukat. Jadi serviks itu adalah di sini tanda ininya ya. Dia fungsinya adalah sebagai penahan sebagai pintu masuknya penahan ya, sebagai penahan. Jadi kalau misalnya ada bayi di sini, nah dialah yang sebagai penahan dan sebagai pembatas antara dinding rahim luar dan dalam. Ya, jadi di sini sebagai pintu utama jika kita akan menstruasi, maka di sini darah akan meluntur, akan cair dan keluar di sini. Jadi ini sebagai pintu keluar masuknya. Jadi di sini rapat sekali. Ya, fungsinya untuk menahan pada jika ada bayi ya supaya tidak tetap dalam posisinya. Gitu ya. Nah, berikutnya ya. Oke. Nah, ini kita sudah bahas ya. Jadi di Indonesia ini kanker mulut rahim ini merupakan nomor 1 di dunia. Wah, serem amat ya. Nah, inilah disebabkan diteliti, ada penelitian menyebutkan bahwa terdapat dari 62 kasusnya adalah disebabkan karena pembalut yang tidak berkualitas. Ya, oke. Nah, ini stadium-stadiumnya. Jadi stadium pertama dari sel kanker serviks ini dia tidak tumbuh, sel kanker menyerang serviks tapi tidak tumbuh di luar rahim. Ya. Nah, yang stadium keduanya sel kanker menyebar keluar serviks dan rahim, belum ke dinding panggul atau bagian bawah vagina. Nah, yang ketiganya stadium keempat, sel kanker menyebar ke kandung kemih atau ke lubang rektum ya,
dan ke bagian tubuh lainnya. Jadi sudah mulai menyebar. Dan yang stadium ketiga, ya terbalik ya, sel kanker menyebar ke dinding panggul dan bagian bawah vagina sampai ke saluran kencing. Jadi stadium 4 itu dia sudah menyebar ke area tubuh seluruhnya. Jadi inilah yang harus kita waspadai. Ya, bisa dicek dengan pemeriksaan diagnostik. Nah, kita harus tahu syarat yang pembalut-pembalut berkualitas itu seperti apa sih? Yang pertama, ya legalitasnya, ya pabriknya dengan importirnya yang jelas, juga ada standar internasionalnya. Dan secara fisiknya juga kita harus lihat memakai bahan baku apa, ya kemasan dengan aluminium foil kah, daya serap tinggi lah, dan berpori-pori, ya. Nah, inilah semuanya jawaban syarat-syarat yang tadi sudah ada dalam produk yang ada di SNE, PT SNE, yaitu Lanovia. Ya, jadi Anda beruntung sebagai member SNE sudah disiapkan produk yang sangat luar biasa yang berfungsi untuk melindungi wanita dari resiko kanker serviks. Ya, nah Anda wajib menggunakan Lanovia ini setiap fase berikutnya ya. Dan Lanovia ini mempunyai 4 kemasan. Jadi setiap Anda dalam fase-fase menstruasi, sebelum menstruasi dan saat menstruasi itu Anda bisa pakai dengan aman. Ya, oke saya akan jelaskan apa kelebihan dan keunggulan dari Lanovia ini. Nah, Lanovia yang disediakan oleh PT SNE ada 4 jenis. Ya, yang pertama Lanovia Day. Ya, Lanovia Day ini bentuknya 20 pieces ya. Dia cantik sekali, dikemas dalam bentuk kotak sehingga terlihat bersih ya. Selain cantik, bersih juga tertutup ya sehingga untuk paparan bakteri dan lain-lainnya itu bisa dicegah ya. Di sini untuk sehari-hari ya atau pada saat menstruasi di hari biasa bisa Anda gunakan 20 pieces ya. Jadi bisa untuk sehari-hari, bisa untuk menstruasi yang ukurannya sedang ya, sekitar 245 ml. Nah, untuk malam hari, biasanya kalau malam hari kita perlu yang lebih panjang ya. Ini ada 8 pieces, ini bentuknya panjangnya sekitar 280 ml ya. Ada lagi yang masih kurang panjang, ada lagi extra long. Ya, ini panjangnya kisaran 335 ml. Bentuknya ya ini fungsinya untuk lagi bila kita sedang menstruasi sedang banyak-banyaknya, jadi 4 pieces saja. Ya. Ada lagi yang untuk sehari-hari ya, untuk ABG ya atau namanya masih belasan tahun yang masih kecil atau untuk kita juga bisa, untuk semua wanita kita gunakan tiap hari ya dengan panty liner ya. Ini lebih kecil ukurannya ya. Ini banyaknya sekitar 30 pieces ya, 30 pieces. Oke, berikutnya apa kelebihan dari Lanovia ini? Ada 4 dalam satu kemasan. Lanovia ini mempunyai keunggulan yang sangat luar biasa. Yang pertama adalah Lanovia mempunyai keunggulan sebagai pembalut yang mempunyai kandungan silver nano. Nah, yang kedua adalah dia mempunyai kandungan far infrared ray. Dan yang ketiga mengandung negatif ion. Dan yang keempat adalah sebagai mengandung antibakteri. Jadi paparan dari bakteri dengan kandungan 4 dari Lanovia ini sudah bisa menghalau dari gangguan bakteri dan virus. Ya. Nah, ada berapa lapisan yang ada di dalam Lanovia ini? Ada 8 lapisan yang sangat-sangat bermanfaat ya untuk tubuh Miss V kita. Yang pertama adalah ciri-ciri bahan kapas ya, bukan tenunan dan permukaan lembut dengan fungsi penyerapan pantas yang memudahkan cairan menyerap 3 kali lipat. Jadi nggak akan lembab lagi ya. Jadi itulah yang menyebabkan, karena lembab itu menyebabkan bakteri akan mudah terkumpul ya, sehingga itu menjadi lembab dan nanti akan menyebabkan apa? Gatal ya. Gatal dan nanti pada hari berikutnya itu akan menyebabkan keputihan.
Nah, yang keduanya adalah chip ya. Ada chip ion negatif yang berwarna merah jambu berfungsi sebagai apa? Inilah sebagai antibakteri. Ya. Yang ketiganya apa? Yang ketiganya adalah adanya lapisan dengan bahan lapisan berudru ya, dengan fungsi penghalang kebocoran pada sisi. Jadi Anda tidak perlu khawatir akan melebar kemana-mana, karena ini ada fungsinya sudah dilapisi dengan jahitan ya dan fungsi penghalang ini sehingga tidak bocor. Nah, ya apa yang keempat? Yang keempat adalah bentuk yang unik dan eksklusif yang menyebabkan penyerapan menjadi lebih seimbang, juga menghalang kebocoran pada sisi-sisi yang lain. Jadi Anda tidak perlu takut bocor ya jika sedang banyak-banyaknya. Apalagi yang kelima? Yang kelima adalah bahan yang dipakai adalah bahan polimer berkualitas tinggi yang dapat menyerap dan mengunci ya cairan yang keluar dari miswi pada saat menstruasi dengan kuat. Ya, jadi Anda tidak perlu khawatir. Iya. Berikutnya adalah dilapisi dengan bahan lapisan berudru dengan fungsi penghalang kebocoran pada sisi. Yang ketujuh apa? Yang ketujuh adalah lapisan bawah yang membolehkan pengaliran udara yang sehingga tidak terjadi kelembaban ya. Jadi yang terakhir adalah lapisan udara yang enak sehingga mengurangi resiko lembab yang menyebabkan di situ berkumpulnya bakteri dan resiko terkena virus ya. Nah, kita balik lagi ke bagaimana cara mencegah kanker serviks. Jadi di sini ditekankan bahwa kanker serviks itu adalah salah satunya adalah karena penggunaan pembalut yang tidak berkualitas. Memang kanker serviks itu berdasarkan penelitian selain karena pembalut itu karena adanya paparan virus dari HPV. Jadi sebelum itu untuk mencegahnya Anda bisa lakukan vaksinasi HPV pada usia 9 sampai 13 tahun sebanyak 2 kali. Ya, dites dulu sebelumnya. Ya, tentunya. Usia 14 sampai 45 tahun sebanyak 3 kali. Lalu lakukan pap smear jika sudah berusia 20 sampai 29 setiap 3 tahun. Wanita berusia 30 sampai 65 tahun lakukan pap smear setiap 5 tahun. Nah, tentu yang ketiga, jauhi pergaulan bebas ya. Nah, lalu yang keempat apa? Jauhi rokok ya. Karena rokok ini mempunyai bahan kimia yang tidak bagus dan dapat menurunkan daya tahan serviks dan merusak DNA sel leher rahim. Dan yang terakhir apa? Yang terakhir adalah galakan gaya hidup sehat. Dengan apa? Diet teratur, cari makan makanan yang berkualitas, ya. Tidur yang teratur, ya, hindari begadang, ya, olahraga yang teratur, dan jauhi stres, ya. Nah, bila kita mengalami gangguan seperti pendarahan yang tidak biasa, keputihan yang tidak abnormal, menstruasi lebih jarang, lebih berat dan lama, lalu sering merasa nyeri pendarahan saat berhubungan intim, ya itulah kita harus segera periksakan. Kemungkinan tanda-tanda ini terjadi pada Anda, ya. Nah, kita lari lagi ingin tahu tadi lebih banyak lagi tentang Lanovia, ya. Nah, Lanovia ini sudah diuji jumlah ion negatifnya, bahwa percobaan ini membuktikan bahwa pembalut Lanovia memiliki ion negatif yang tinggi, di mana ion negatif ini sangat baik sekali untuk kesehatan. Ya, nanoperak kontak dengan bakteri dan jamur yang buruk, maka akan berfungsi dalam mempengaruhi metabolisme sel dan menghambat pertumbuhan sel. Nah, nanoperak menekan respirasi, metabolisme basal, sistem transfer elektron, dan pengangkutan substrat pada membran sel mikroba. Jadi di sini jumlah ion negatif ini sangat berfungsi untuk mencegah perkembangbiakan bakteri yang membahayakan untuk tubuh kita, baik bakteri maupun jamur, ya. Nah, ini sudah ada dalam Lanovia, ya. Nah, ada pembuktian yang tidak mengandung bahan kimia, bahwa percobaan ini sudah membuktikan bahwa pembalut terbuat dari bahan alami yang aman dan tanpa efek samping. Nah,
pengujian bahan bermolekul tinggi, percobaan ini sudah membuktikan bahwa pembalut terbuat dari bahan dasar bermolekul tinggi, di mana nanoperak kontak dengan bakteri dan jamur buruk, maka akan berfungsi dalam mempengaruhi metabolisme sel dan menghambat pertumbuhan sel. Ya, nanoperak ini berfungsi juga tadi mencegah pertumbuhan bakteri dan jamur yang menyebabkan apa? Adanya infeksi, gatal-gatal dan bau ya, serta luka ya, baik di dalam maupun di luar. Jadi nanoperak yang ada dalam pembalut ini sangat aman ya dan tidak alami ya, tidak akan berstimulasi dengan zat lain ya, tidak menimbulkan alergi dan dia ramah lingkungan, menyediakan sebagai maksudnya di sini antibakteri ya, antivirus dan anti jamur, steril dan tidak mengandung deodoran. Ya, di sini pun nanoperak dalam Lanovia ampuh membunuh 650 jenis bakteri penyebab gangguan bakteri penyebab jamur ya, bakteri dan jamur penyebab keputihan. Ya, juga dia berfungsi sebagai penangkap partikel berukuran besar dan debu. Dan sangat bagus sekali untuk menahan tubuh dari gangguan bakteri. Oke. Nah, beberapa yang lalu kita sudah menguji dari sisi lapisan tahan air dan anti bocor, serta dari pengujian terhadap pori-pori yang baik. Nah, di mana kita bandingkan dengan pembalut yang lain, ya, di mana 2 gelas disandingkan, diberikan air panas dan diberikan salah satu lapisan dari Lanovia dan pembalut lain, ternyata Lanovia inilah dia akan tetap bernafas. Jadi apa bedanya dengan pembalut yang lain? Pembalut yang lain dia tidak mengeluarkan uap. Sehingga apa artinya? Disinilah yang menyebabkan arti bahwa pembalut Lanovia ini masih bisa memungkinkan adanya pernafasan atau udara masuk ke dalam sehingga itu di dalam itu tidak menjadi lembab ya. Nah, sehingga apalagi di dalam ini terasa lebih kering, tidak gerah dan tetap nyaman ya. Nah, pada saat percobaan berikutnya ya, di mana Lanovia coba dibuka dengan dibandingkan dengan larutan dengan pembalut yang lain, di mana pembalut yang lain ya dibuka dengan pembalut Lanovia dan direndam dalam waktu bersamaan dengan jumlah air yang sama dan dalam waktu yang relatif singkat, ternyata daya serap dari Lanovia ini sangat cepat dan tinggi ya, sehingga disinilah air lagi mudah terserap ya dan tetap kering, berbeda dengan pembalut yang lain. Pembalut yang lain tetap basah dan air tidak menyerap, jadi tidak ada fungsinya ya. Nah, inilah yang menyebabkan Lanovia lebih bagus dan lebih unggul. Nah, berikutnya pada percobaan berikutnya di mana Lanovia ini dibandingkan dengan pembalut yang lain ya, dia dari sisi penyerapannya bila ditimpa dengan tisu ya, Lanovia ini tetap kering, berbeda dengan pembalut yang lain yang ditempelkan dengan tisu, pembalut yang lain ini basah ya. Karena apa? Tandanya disitulah proses penyerapan tidak terjadi pada pembalut lain ya. Oke, jadi perlu kita sebutkan lagi bahwa varian dari Lanovia ini terdapat 4 varian yang wajib Anda punya untuk digunakan setiap hari secara bergantian sesuai dengan fase-fase rahim ya, yaitu day ya, day bisa Anda gunakan pada saat menstruasi dalam jumlah sedikit ya, pada saat malam dan saat banyak Anda bisa gunakan yang night dan extra long. Untuk sehari-hari Anda bisa gunakan panty liner ya. Jadi 4 jenis ini wajib kita punya, ya. Nah, ini kita sudah bahas. Nah, lalu berikutnya, apa lagi saran yang diharuskan supaya kita bisa terhindar dari serangan ya kanker serviks, kanker payudara, ya. Yaitu pertama kita wajib untuk selalu mengkonsumsi apa yang namanya produk suplemen ya, yaitu SNE dan Ziwang ya. Apa alasannya? SNE ini fungsinya
dia mengandung antioksidan yang sangat baik, ya. Dia pun memberikan selain antioksidan, dia pun memberikan nutrisi bagi seluruh organ, ya, terutama organ rahim, ya, organ rahim, pembuluh darah, jantung, otot, otak, ya. Dia sangat baik, sangat merupakan omega 3, 6, 7 yang sangat diperlukan oleh seluruh tubuh, terutama di sini hanya sebagai antioksidan untuk mencegah terjadinya resiko kanker. Lalu produk apa lagi yang kita rekomendasikan suplemennya, yaitu Ziwang. Nah, Ziwang ini sangat baik sekali juga karena mengandung komponen-komponen antioksidan dan triterpenoid, ya. Salah satunya ada dalam Ziwang, yaitu Ganoderma lucidum. Ini sangat baik sekali dikonsumsi untuk mencegah kanker, ya, dan meningkatkan daya tahan tubuh alami. Oke, sampai sini saya serahkan lagi kepada Pak Jepri. Barangkali teman-teman ada yang ingin bertanya. Oh ya, untuk minggu depan Zoom kita akan bahas mengenai keajaiban enzim dalam tubuh, ya. Untuk teman-teman di sini yang punya kesempatan waktu boleh hadir, ya, pada kesempatan pada jam yang sama, Zoom yang pada hari Minggu jam 8 malam, ya, seperti hari ini dengan tema keajaiban enzim tubuh. Dan untuk besok saya akan live di Facebook Live jam 9 pagi waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia, ya, dan Malaysia jam 10 Senin besok jam 9 pagi. Oke, saya serahkan lagi kepada Pak Jepri. Mudah-mudahan materi yang saya berikan ini bermanfaat dan bisa digunakan untuk member, untuk calon-calon prospek Anda. Terima kasih banyak atas waktu dan atensinya. Baik, saya serahkan lagi ke Pak Jepri. Silakan Pak Jepri. Oke, terima kasih Ibu Vini. Ya, kita sudah dengar penjelasan yang panjang lebar dari Ibu Vini mengenai itu penyakit kanker serviks, ya, yang penyakit yang cukup tinggi untuk di Asia Tenggara, ya, dan di Indonesia juga itu cukup tinggi, ya. Dan juga tadi sudah disampaikan bagaimana solusinya bagi kita untuk mencegah penyakit kanker serviks, ya. Mungkin kita akan buka sesi tanya jawab, ya. Silakan bagi member-member, leader-leader untuk bertanya, nanti akan dijawab oleh Ibu Vini. Ya, sambil menunggu, saya akan coba share kita punya promotion, ya. Oke. Silakan bagi member yang ingin bertanya.